Halo, jumpa lagi bersama Guru Sekolah Penggerak Indonesia. Kali ini kita akan belajar bab 2, wujud zat dan perubahannya. Pernahkah es yang kalian makan mencair seperti yang dialami Banu? Jika kalian perhatikan, semua benda yang ada di sekeliling kalian mengalami perubahan. Es krim yang semula padat kemudian menjadi cair. Coklat yang semula padat setelah kalian masukkan ke mulut akan meleleh. Apa yang membuat semua itu berubah? Kali ini kita akan belajar dengan tujuan yaitu 1. Mengenali materi dan karakteristiknya. 2. Mempelajari karakteristik wujud zat dan materi. 3. Mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Topik A yang akan kita pelajari hari ini adalah materi, makhluk. Apa itu? Alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Materi adalah segala sesuatu, punya massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Apa itu massa? Untuk mengetahui apa itu massa, bisa dilakukan dengan percobaan pada timbangan. Pelajari cara berikut dan cobalah sendiri untuk membuktikannya. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan seimbang. Namun ketika di salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan itu memiliki massa. Seperti pada gambar berikut, timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kanan lebih berat dibanding benda yang ada di kiri. Ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibandingkan massa kerikil. Mari kita mencoba. Benda mana yang lebih berat? Carilah dua buah benda yang ada di sekitar kalian. Mintalah bantuan kepada guru untuk membandingkan benda mana yang massanya lebih besar. Lalu tuliskan hasil pengamatan pada buku tugas menggunakan format tabel seperti yang ada pada gambar berikut. Massa benda 1 dan 2, berat mana? Mana yang lebih berat? Massa benda 1 dan benda 2. Mana yang lebih ringan, benda 1 atau benda 2? Jadi tabel ini silahkan kamu isi dua benda dan kamu bandingkan berat mana atau ringan mana. Oke. Selanjutnya adalah seberapa berat makanan ini? Mari kita lakukan bersama. Carilah kemasan makanan yang ada di lingkungan sekolah, kemudian amati pada kemasan tersebut angka yang diberi akhiran G. G berarti gram, seperti pada contoh gambar berikut. Setelah menemukan kemasan makanan berikut angkanya, laporkan kepada gurumu. Guru akan menuliskan di papan tulis nama kemasan makanan berikut massanya. Mari refleksikan. 1. Menurut kalian apa itu massa? 2. Berdasarkan pengamatan kalian, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Apakah benda yang ukurannya lebih kecil massanya selalu lebih kecil? 3. Bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Oke. Selanjutnya adalah belajar lebih lanjut. Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca, atau gelas plastik dan gelas kaca, meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca dan gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibanding botol atau gelas plastik.
Akibatnya botol atau gelas kaca masanya lebih besar dibanding botol atau gelas plastik. Selanjutnya yang kita pelajari adalah ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Selain memiliki massa, ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Maksudnya setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol, udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Mari mencoba. Apa itu volume? Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan volume, guru kalian akan mendemonstrasikan aktivitas mengukur volume suatu benda. Guru kalian akan membawa beberapa jenis wadah dan sejumlah air atau cairan tertentu. Silahkan kamu lihat pada gambar. Lakukan bersama. Berapa volumenya? Bersama dengan teman-teman sekelas kalian, carilah bungkus kemasan minuman, botol minyak, oli, atau botol sirup yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian carilah di bungkus kemasan itu angka yang diakhiri akhiran ml atau liter, mililiter atau liter. Laporkan hasilnya pada guru kalian. Oke, jadi kamu silahkan mencari alat-alat tersebut dan mempraktekannya sesuai dengan instruksi pada buku halaman 36. Mari refleksikan. 1. Menurut kalian apa itu volume? Nomor 2. Berdasarkan yang sudah kalian pelajari di aktivitas sebelumnya, menurut kalian apa perbedaan antara volume dengan massa? Tiga. Bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Selanjutnya adalah belajar lebih lanjut hubungan massa dan volume. Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain sebagainya. Untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur seperti gelas ukur, yakni sebuah gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml, dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu, atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zat, biasanya massanya akan lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Lalu perlu diingat bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Apa yang sudah aku pelajari hari ini yaitu 1. Materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. 2. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. 3. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sekolah Penggerak Indonesia.